Panjenengan Nabi cinta ke umat, panjenengan Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Irfan Muhyiddin, Al-Mukarram Kiai Satiri Mukmin, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dodi dari Bumi Ayu, alhamdulillah juga bisa hadir. Dan semuanya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu karena sudah ma'rifat, betul nggak? Kalau yang lain kan sudah ma'rifat, kalau sudah ma'rifat itu sudah kenal, bener nggak? Semuanya tanpa terkecuali orang-orang yang diluar biasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam istiqomahnya. Bersyukur saya kepada Allah dikumpulkan bersama beliau-beliau. Semoga para imam manaqib, para kiai, para asatid semuanya ditambahkan oleh Allah sehat yang barokah, ditambahkan umur yang barokah, dimustajabkan doa-doanya, segala harapan, rencana, perjuangannya berada dalam pembelaan Allah, ilmunya ditambah barokah, ilmunya ditambah manfaat. Amin ya robbal. Tak lupa saya terima kasih. Ini suara saya jadi bagus karena salonnya, bener gak? Ini kalau suaranya bagus salonnya jelek juga ikut apa? Ikut jelek. Jadi yang menyebabkan suara saya malam hari ini bagus karena salonnya bagus. Apa ayah yang bagus? Gua kepret juga loh. Terima kasih kepada Abah, siapa namanya ya? Abah Nurdin. Ini salon baru, bener gak, Bah? Ini kalau sewa mungkin berapa duit ya? Kira-kira berapa ya kalau sewa salon begini tuh? 3 juta. Ya nggak tahu lah, tanya sendiri aja. Alhamdulillah beliau niatnya mau cek sound katanya gitu. Cek sound di sini punya alat baru. Saya bilang, Bah, untuk malam Senin ini saya nggak ada acara akbaran, nggak ada Isra Mi'raj. Justru saya mau ngadain acara itu nanti insya Allah Kliwon bulan depan. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita akbaran tiap minggu juga nggak apa-apa ya. Saya juga minta doanya dari jamaah, semoga usahanya beliau Bapak Nurdin ditambahkan barokah oleh Allah. Salonnya mudah-mudahan ditambahkan laris oleh Allah. Insya Allah nanti Pak Bowo ya, acara sahur on the road yang akan dilaksanakan untuk anak-anak Vespa bisa pakai salon ini lagi kali Pak Bowo ya. Insya Allah nanti sahur on the road, tapi nggak di sini, tempatnya di stadion sono. Ya di sana di luar acaranya. Kira-kira setuju nggak tuh? Nah ya, sekaligus santunan anak yatim, sekaligus juga acara sahur bersama anak-anak
Vespa komunitas gitu. Alhamdulillah. Saya terima kasih Abah atas nama pribadi dan juga Islam tempat ini. Alhamdulillah, semoga salonnya bisa betah di Atamimi gitu. Amin ya rabbal alamin. Kalau betah nggak pulang-pulang. Dan juga terima kasih kepada semuanya jamaah yang istiqomah setiap malam Senin ke tempat ini. Ada yang sebulan sekali, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 1 tahun sekali, ada yang orang sekali-kali acan. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali, warga masyarakat, keluarga besar, Atamimi lingkungan semuanya, adanya pengajian di tempat ini dikarenakan ada orang-orang yang memiliki cinta dan tulus kepada agamanya Allah. Tanpa ada orang-orang yang memiliki cinta dan ketulusan seperti jamaah, ya mungkin dari dulu pengajian di tempat ini sudah nggak ada. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ini ada karena Anda semua digerakkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi barokah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, sehingga kakinya dilangkahkan oleh Allah ke tempat ini. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Maka mudah-mudahan semoga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini oleh Allah datang bawa barokah, pulang membawa barokah dari Allah, juga terciprati barokah kedua orang tuanya masing-masing, barokah daripada guru-guru kita semuanya, bil khusus barokah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua di antara kita hidup ingin kaya, betul nggak jamaah? Coba ngacung, yang pengen kaya yang mana? Semua, udah semua dah ngaku aja, bener gak? Tapi ayah kasih tahu, kaya bukanlah tujuan kita. Kaya itu bukan tujuan. Lalu apa yang menjadi tujuan kita? Adalah kebahagiaan lahir dan batin. Betul apa enggak? Cuman untuk menemukan kebahagiaan lahir maupun batin, mau enggak mau harus kaya. Betul gak gitu kira-kira? Orang bahagia ini sederhana jemaah. Ketika kita mampu memberi kebahagiaan kepada anak istri kita, melihat anak istri kita bahagia, kita sebagai suami bahagia apa tidak merasakan itu? Benar gak tuh? Lalu dengan cara apa kita membahagiakan anak istri kita? Pakai apa? Cukup dengan li abi wa umi? Begitu ketemu istri, la ilaha illallah, la ilaha pentung ku pemajikan Asia. Betul gak nih? Bahagia itu sederhana. Ketika kita melihat orang yang kita cintai, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, kita mampu memberikan sedikit kebahagiaan, entah dengan harta, entah dengan pikiran, entah dengan tenaganya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita itu akan nyiprat kepada kita. Betul? Betul? Tapi sekali lagi, bagaimana mungkin kita bisa memberi kebahagiaan kepada orang tua kalau kita kere? Betul apa betul? Bagaimana mungkin kita bisa memberi kebahagiaan kepada anak kalau kita ora punya? Jadi penting nggak tuh jadinya kaya tuh? Penting nggak? Wajib jadinya hukumnya. Betul nggak? Wajib. Lalu orang kaya tuh seperti apa? Orang kaya itu orang yang cukup. Betul nggak? Orang yang kaya bukan yang di depositonya tabungannya banyak.
Orang yang kaya bukan yang rumahnya itu 15, tapi orang yang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang diberi cukup oleh Allah, lalu lewat hartanya itu membawa ketentraman, ketenangan dan manfaat bagi sesama dan keluarganya. Iya jemaah, iya nggak jemaah itu? Jadi bagaimana? Mau kaya? Bagaimana caranya? Mau tahu caranya? Saya juga nggak tahu, orang belum kaya. Kan gitu masalahnya. Tapi saya punya keyakinan, guru kita sering mengajarkan kepada kita, kun ma'allah, betul nggak? Jadilah engkau orang yang kaya kalau bisa. Jadilah kita semua ini orang-orang yang sukses kalau bisa. Kalau tidak bisa kita kaya, kalau tidak bisa kita sukses, ikutlah bersama orang yang kaya atau ikutlah bersama orang yang sukses. Fa innahu yusiluka ilallah. Maka dengan kita ikut bersama orang yang sukses, kita ikut mahabbah cinta atau mengabdi kepada orang yang kaya, maka kita pun akan terciprati kaya dan sukses juga dari Allah. Alhamdulillah. Bener nggak begitu kira-kira? Ini kan kadang-kadang ada kaya tidak sama orang kaya curiga, bener nggak? Pikirannya buruk, betul? Suudon, si anu mah beli mobil ge muja katanya, dicurigain, betul nggak? Nah orang yang seperti ini yang nggak akan kecipratan kaya, nggak akan kecipratan sukses. Lalu bagaimana ketika kita melihat orang yang diberi sukses oleh Allah, maka bahagialah kita, datangilah, kenalanlah sama dia, sambunglah tali ukhuwah silaturahminya, lalu mintalah ilmu kepadanya bagaimana caranya agar hidup kita jadi orang yang sukses. Betul? Jangan malah minder, jangan malah menjauh. Ketika kita minder, ketika kita menjauh, ya kita tidak akan mendapatkan ilmu dari itu semuanya. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika ditawarkan oleh Allah, ya Sulaiman, apa yang ingin kau pinta? Apa kau meminta dunia? Apa kau menginginkan jabatan? Apa kau menginginkan harta? Tidak ya Robbi. Pilih apa kamu? Saya memilih ilmu. Betul, betul. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Kalau kalian hidup, kata Allah, ingin diangkat derajatnya, maka syaratnya ada dua. Yang pertama adalah iman. Apa iman? Kegagalan dan kegagalan yang kita rasakan. Bener gak jamaah? Iman syaratnya percaya. Ibu butuh sesuatu, lalu ibu ngomong kepada suaminya, bapak saya butuh ini. Nah ketika ibu ngomong sama bapak, harus bareng dengan keyakinan bahwa bapak sanggup dan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan ibu. Begitu nggak bu kira-kira itu? Begitu nggak? Tapi ketika ibu minta kepada seorang suami, tidak dibarengin dengan keyakinan, biasanya, betul nggak? Coba ayah mau tanya, ibu-ibu sama suaminya yakin nggak? Bu, yakin nggak kalau suami ibu bisa memberi kebahagiaan kepada ibu? Yakin tuh? Separuh mendingan. Musyrik, iya lain musyrik, ini mah contoh. Ibu yakin nggak kalau suami yang dikirim oleh ibu adalah jawaban daripada doa-doa ibu selama ini? Apa doanya ibu selama ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
menginginkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan, lalu dikirimlah kucluk gitu. Geningan komeng cenah. Tapi walaupun komeng Bu, yakin itu jodoh yang terbaik yang akan memberi jawaban daripada doa dan harapan ibu selama ini, kalau di dalam diri kita ada keimanan dan keyakinan. Nah, keyakinan ibu itulah yang membuat usaha bapak jadi lancar. Keyakinan ibulah yang menyebabkan rezeki bapak jadi lancar. Tapi kalau ibunya ragu kepada suami, ya mohon maaf, mampet. Cek Allah kieu, udah jangan dikasih, percuma dikasih ke bininya ke orang percaya begitu. Betul apa betul? Iya apa enggak ini? Kira-kira ada enggak yang begitu di sini? Biasanya ada. Yang pertama adalah iman. Iman kepada iman kepada Allah, iman kepada takdir Allah, iman kepada ketetapan Allah bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada seorang kiai Bu, ngajinya itu nggak pernah banyak, cuman 2 kalimat aja Bunda Ijah, tapi dia jadi wali. Ngajinya cuma 2 aja. Apa ngajinya? Inna ma'al usri yusro, segitu aja dia. Kalau sholat Allahu Akbar, habis beres Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, enggak lengkap, enggak. Inna ma'al usri yusro, ruku. Ntar rokaat kedua juga begitu, Bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri yusro, ruku. Gitu aja dia. Ngajarin santri nggak banyak, inna ma'al usri yusro, cuman nggak kira-kira Bu, untuk jadi wali ngamalin inna ma'al usri-nya saja 40 tahun. Wah. Ini usrinya aja 40 tahun. Kiai Satiri berapa tahun usri? Usri itu apa? Kesulitan. Mengamalkan ilmu itu saja harus melewati 40 tahun. Beliau cari dan temukan, digali terus di balik kesulitan itu ada rahasia apa, digali terus di balik kesulitan itu dia menemukan hikmah apa. Terus dia jungkir balik, pergi ke barat usri ngikut, pergi ke timur usri jadi kiai, usri ngikut, bisnis usri bisnis. Kalau usri ngikut alaihim gagal maning son, karena memang usrinya masih nempel. Ini kata kiai, saya gak sebut namanya, nggak boleh nyebut namanya, kata beliau jangan sebut namanya, tapi asli. Ya, saya kiai mengamalkan inna ma'al usri yusra, usrinya 40 tahun, sekarang tinggal menemukan usronya. Dari usia 40 tahun ya mungkin bisa diwariskan ke anak cucu 7 turunannya beliau. Hebat apa enggak itu? Nah, kayak Jamaah Manakib, umur mana yang udah 50 tahun? Nah, masih udah belangsak bayi apa enggak itu? Lumayan Pak, seumur hidup. Kalau ditanya Bapak Ibu, ditanya sama malaikat, dulu ketika di dunia kamu ngaji apa? Usri malaikat. Lah, 1 huruf Al-Quran itu hadamnya 10.000 malaikat dan macam-macam. Saya nggak perlu ngaji banyak-banyak malaikat. Wong usri aja udah berapa huruf tuh? Hah? Ain, bener nggak? Sin, ro, ya berapa? 4. Usri saja hurufnya sudah 4. Kalau 4, kalau 1 huruf itu 10.000 malaikat, berarti 4 udah punya khadam 40.000. Wah, sakti nggak itu? Buset, sakti. Kita punya backingan polisi 2 biji aja bertantang peteng-teng. Bener nggak? Siapa dekengan lu? Wah, gua di belakang gua nih. Lah siapa weh? Udah di belakang. Itu baru backingan polisi jenderal. Ini orang yang baca Al-Quran 1 huruf memiliki khadam malaikat
10.000 malaikat. Nah, kira-kira ridho nggak susahnya nih? Syaratnya ketika usri datang kita ridho. Kalau kita nggak ridho, ya malaikatnya juga kabur. Betul jamaah itu. Syaratnya kita ridho. Ketika kesulitan datang, mau pergi kemana saja, tetap kesulitan akan mengikuti kita. Kenapa? Karena belum saatnya kita keluar dari kesulitan itu. Betul jamaah? Betul nggak? Tapi sebaliknya ketika usra sudah datang Pak, ketika usra sudah datang Ibu, banyak orang yang membendung kita, banyak orang yang memfitnah usaha kita, banyak orang yang menghalangi usaha kita, banyak orang yang niat jahat kepada usaha kita. Ketika Allah sudah mengatakan, hei jamaah manakib, usri kemudahan datang kepada kalian, maka tidak akan ada orang yang sanggup untuk membendung dari semua itu. Kira-kira ridho nggak usri ini begini nih? Di kebon bau tai ngajinya. Kira-kira ridho nggak? Tempatnya begini ridho? Ya terus kalau nggak ridho juga mau kemana adanya segini-gininya? Betul apa betul? Betul apa enggak ini? Yuk bareng dengan saya kita ikut bonceng kepada guru kita, betul enggak? Kita ikut bonceng kepada ulama-ulama kita yang sudah hatinya diberi keridhaan oleh Allah, yang sudah hatinya diberi keikhlasan, ketawakalan kepada Allah. Di sini yang kita sebut bukan nandang. Para kiai, para imam manakib gak pernah menceritakan dirinya, tapi yang diceritakan oleh para kiai, yang diceritakan oleh ayah hanyalah ulama-ulama soleh. Betul apa betul? Diceritakan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, diceritakan guru-guru kita semua, betul gak? Dengan bercerita kepada orang-orang yang soleh, yang jiwanya sudah bebas dan merdeka, jiwanya sudah dibebaskan oleh Allah. Sambil kita menunggu pertolongan Allah itu datang, mari sama-sama kita cintai orang-orang yang sudah dimerdekakan dan dibebaskan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ntar juga dijemput jamaah. Ngadi, geus waktuna ayeuna mah. Waktuna naon, Pak? Pae, bah. Bener ya? Geus waktuna ayeuna mah. Sudah waktunya sekarang mah. Jamaah sudah ridho. Sekian tahun kalian istiqomah, tidak dihormati, tidak dihargai, dianggap sebelah mata, tapi engkau tetap mantep netep kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Betul nggak? Masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau masuk surga mah geus ngeunah wae bidadari loba, dahareun loba, geus ngarasaan can. Ada encan usri kene. Nyil unyil usra, tuh baheula mah ada itu. Filmnya si Unyil, si Usra. Alhamdulillah, ayah sampai sekarang masih unyil ini. Iya Bu, begitu perecet lahir, bapak mana, di mana? Kata emak teh Irfan, nggak ada, bener nggak? Waduh, begitu saya lahir, bapak saya nggak ada, emak saya juga pergi, saya tinggal sama nenek. Tuh, belangsak apa enggak deh? Belangsak nggak? Belangsak. Ayah Ishak ada mondok di Cikarang, dia kirimin waktu saya SMP SD itu uang. Ayah Ishak, kakak saya, kirimin uang. Saya ngomong sama nenek saya, nek, kali di Jakarta mah duitnya nemungutin kali ya. Lah iya meren katanya gitu. Ya udah kalau gitu nek, saya juga mau nyusul. Nah gitu Irfan. SMP kelas 1 saya nyusul ke sini. Begitu nyampe Cikarang itu, abang gua lagi maculin got. Kirain di Jakarta mah orang ada got. Geningan bauan di sini sama di kampung saya. Mau balik lagi kemana?
ke Tasik, udah resign dari SMP. Ya sudahlah, merana memang merana, jadi orang susah. Gitu boleh. Sengsara, aduhai sengsara, kalau apa ya? Ya udah gitu dah. Kalau belakang ini jamaah, bener gak? Tapi hebatnya jamaah manakib susah nyengir sekarang itu. Alhamdulillah. Kenapa bisa nyengir? Kebal. Ya doa kagak dikabul-kabul, ya mau bagaimana lagi? Betul apa betul? Sudah kebal, sudah pasrah kepada Allah. Ya sudahlah Gusti, mungkin ini sudah jalanmu, ini sudah takdirmu. Saya minta sudah, ikut kiai sudah, tahajud sudah. Betul apa enggak? Sodako saya lakoni, mungkin ini bagian daripada takdirku ya Allah. Betul enggak? Sehingga hilang sudah sumpeknya kalau sudah begitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dicabut sama Allah sumpek hatinya itu. Walaupun nggak punya duit, orang kalau sumpeknya sudah hilang bebas jamaah. Betul nggak? Orang kalau sumpeknya sudah diambil, hatinya yang ruwet sudah dicabut oleh Allah, boleh jadi kamu nggak punya apa-apa. Kata orang kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu merasakan hidup bebas merdeka, bagaikan burung yang terbang di angkasa. Ya betul, wah emang begitu wing sarua. Alhamdulillah 40 tahun ada seorang kiai mengamalkan usri terus. Jadi intinya jamaah, ketika Allah belum berkehendak kepada kita untuk keluar dari apapun yang menjadi kesulitan kita, sekeras apapun usaha kita, sekeras apapun keinginan kita, kalau belum waktunya kata Allah belum bisa, tetap belum bisa. Bagaikan anak yang di dalam perut ibu mengandung, kalau belum waktunya lahir, mau dipaksa kayak apa, anak itu tetap gak bisa keluar. Betul? Betul apa enggak? Lalu bagaimana semakin mendekat kata guru saya kepada Allah, semakin kita ini menjauh dari Allah, maka kita akan semakin jauh dari harapan dan keinginan kita. Lalu bagaimana jika ingin harapan kita semua itu dekat kepada Allah, maka kita harus semakin mendekat kepada merapat, rangkulan kepada Allah. Betul apa betul? Rangkulan kepada Allah. Siang dan malam, ke barat dan ke timur, apapun profesimu, apapun usahamu, berusahalah untuk tetap tidak meninggalkan Allah. Hidup jamaah manakib. Allahumma salli ala Muhammad. Ya mudah-mudahan semoga taufik dan hidayah selalu Allah limpahkan untuk kita semuanya, sehingga kita semua diberi keikhlasan oleh Allah, amin, diberi kesabaran oleh Allah, amin, sehingga kita mampu melewati apapun yang harus kita lewati sebagai bagian daripada takdir dan ketetapan Gusti Allah. Tapi jangan lupa tetap kita berdoa kepada, seranglah kesulitan itu dengan doa. Serang terus dengan doa, karena senjata kita sebagai umat Islam itu adalah doa. Terus serang aja doa, seringin doanya terus kepada Allah, minta terus kepada Allah agar sering kita keluar. Karena dengan kita sering berdoa kepada Allah, hati ini akan semakin nyantel kepada Allah. Bener gak gitu? Serang, ibaratnya ini batu karang keras, diibaratkan kesulitan kita seperti itu, maka hancurkanlah itu dengan doa kepada, hancurkan itu semua dengan doa kepada Allah. Perbanyak doa. Maka ya pasti tidak akan pernah Tuhan membiarkan orang itu
rugi atau sengsara. Siapa mereka? Orang yang tidak mengenal putus asa. Karena orang yang tidak putus asa sama dengan orang ini punya iman, sama dengan orang ini punya keyakinan, sama dengan orang ini punya ketakwaan. Alhamdulillah nggak kerasa bu, ini rambut gondrong betul. Enggak ayah tarik begini, enggak panjang dewek tuh bapak tuh nggak kerasa putih be. Lah dulu teman ayah nih Ustadz Bohori, Kiai Ujang, lah hitam rambutnya Bu Ijah. Pertama kenal ayah mah, gua lihat sekarang buset, kejenggot putih, apa jembut juga putih. Seneng belum Kiai? Apa yang dirasa? Nggak kerasa kan jamaah? Kerasa nggak? Ustadz Bohori mana Ustadz Bohori? Kerasa nggak? Nggak kerasa tuh bu. Dulu mah gemukan, gondrong. Wah gelajis luar biasa. Nengil gayanya tuh. Sampai udah kalemnya itu sekarang itu. Dikit-dikit encok. Ampun Gusti, aing babaturan geuning karolot geuningan pohara jasa ieu. Pengharba encan cenah aing ieu. Bener gak? Ada jamaah datang, ayah hidup saya kok begini terus katanya. Sekali, oh sabar bu, terus istiqomah bu gitu. Minggu besok datang lagi, gimana ayah hidup saya masih begini. Sabar, tenang aja jamaah, terus saja istiqomah. 3 kali datang, tetap saya kasih jawaban seperti itu. Kau 4 kali nanggo saya paeh wes ya. Lah hidup aral melulu geus paeh. Betul enggak? Selesai enggak kalau mati? Lah hidup kalau ngeluh melulu mah udah sujud tuh kalau malam. Sujud sama Allah, ya Allah, matiin saya dah puyeng gitu. Sodaqallahul. Datang malaikat, ya mau nyerah cara lambaikan tangan we gini udah. Ampun Gusti, ampun gitu. Udah. Mana Ijroil kadia buruan aing geus teu kuat, aing hirup geus sepodaran gitu. Naudzubillahi min